Kerusuhan akibat aksi unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah di penghujung Agustus 2025 disebut-sebut didalangi oleh pihak asing. Namun hingga kini penumpang gelap dalam aksi unjuk rasa itu belum diungkap. Keluhan masyarakat yang dituangkan dalam aksi demonstrasi mendadak berubah. Teriakan soal kesulitan hidup rakyat yang mendera dalam sekejap berubah menjadi skenario besar tentang intervensi asing. Narasi ada dalang asing seolah selalu melekat di kala rakyat maupun mahasiswa turun ke jalan dan selalu menggema setiap kali terjadi gejolak sosial. Namun, si dalang asing tidak pernah terlihat, bahkan tak pernah terbukti, tetapi dia selalu hadir menakut-nakuti. Tokoh intelijen senior Hendro Priyono menyebut aksi 25 dan 28 Agustus 2025 tidak sepenuhnya murni suara rakyat. Menurutnya, dalam aksi tersebut ada campur tangan luar negeri. Pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka kalau. Dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non state itu. Non state tapi isinya George Soros, isinya George Tenet, isinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Ya, baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Itu yang usul. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya mengantongi indikasi kuat terkait pihak-pihak yang diduga berada di balik kerusuhan dalam aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Harus sesuai undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izin harus dikasih dan berhentinya jam 18.00. Di banyak tempat saya dapat laporan datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar, dan ini anggota banyak kena petasan. Ada yang terbakar leher, ada yang terbakar paha. Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya. Ya, ini sudah menurut saya udah rusuh. Niatnya membakar. Diketemukan ya truk isinya alat-alat untuk membakar. Dan kita lihat di banyak tempat gedung DPR, gedung DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh. Niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan. Pengamat intelijen Wawan Purwanto menduga aksi demo cenderung ditunggangi. Sebab dinamika kerusuhan sudah meningkat ke arah penjarahan terhadap kediaman tokoh-tokoh politik hingga perusakan fasilitas publik maupun infrastruktur pemerintah. Hingga kini penumpang gelap dalam aksi demonstrasi di akhir Agustus 2025 belum pernah benar-benar muncul. Akankah pihak asing di balik kerusuhan dalam aksi demonstrasi itu terungkap? Sementara itu sejumlah media asing mengabarkan soal demonstrasi dan kerusuhan di Indonesia. Salah satunya adalah laman Rusia, Sputnik. Namun berbeda dengan yang lain, Sputnik tak hanya mengabarkan berita tapi juga membuat analisis. Dalam kanalnya dibuat bagaimana miliuner George Soros bisa jadi dalang protes di RI.
Protes meletus di Indonesia awal bulan ini memaksa Presiden Prabowo Subianto membatalkan kunjungannya ke Cina dan melewatkan KTT SCO Shanghai Cooperation Organization muat laman itu. Meskipun kerusuhan tersebut mencerminkan keluhan ekonomi yang nyata, simbol bendera bajak laut One Piece yang digunakan para pengunjuk rasa yang menggemakan taktik di wilayah lain menunjukkan pengaruh eksternal. Diceritakan pula bagaimana dalam anime Jepang One Piece, bajak laut mengibarkan bendera hitam bergambar tengkorak dan topi jerami dalam perjuangan mereka melawan tirani. Juli ini, tambo Sputnik, simbol yang sama mulai bermunculan di seluruh Indonesia. Ini kemudian dikaitkan dengan National Endowment for Democracy. Dikatakan bahwa NED telah mendanai media Indonesia sejak tahun 1990-an. Ini terkait dengan fokus Indo-Pasifik baru-baru ini di tengah ketegangan seperti konflik Kamboja-Thailand yang mengisyaratkan motif geopolitik. Sputnik kemudian juga mengaitkan dengan Jeff J. Brown, penulis The China Trilogy dan pendiri Seek Truth from Facts Foundation. Disinggung bagaimana kejadian di Indonesia mirip hal yang terjadi di Serbia. Ini adalah strategi yang sama persis yang terjadi di Serbia. G7 menginginkan diktator lain yang didukung AS seperti Soeharto di masa lalu. Presiden Prabowo tambah laman itu tidak sesuai dengan agenda G7. Apalagi karena ia sedang memperkuat hubungan dengan Cina, Rusia, SCO, dan BRICS. Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang bergabung dengan BRICS dan telah secara terbuka bekerja sama dengan Cina dalam Belt and Road Initiative. Dari sudut pandang imperialisme Barat, semua ini menjadi sasaran empuk bagi Indonesia, target yang sangat layak untuk diserang dengan revolusi warna yang direkayasa Barat. Muat laman itu lagi masih mengutip Brown, seraya mengatakan bahwa RI adalah ekonomi terbesar ke-8 di dunia dalam hal PDB, ekonomi terbesar di ASEAN, dan negara terpadat keempat dengan hampir 300 juta penduduk. Sayangnya, tidak ada konfirmasi baik dari Soros ataupun pemerintah Indonesia. Artikel itu sendiri memuat judul Soros, NED, could be behind Indonesian protest. Terminologi terorisme itu. Yeah. Memang disayangkan kalau misalnya terlihat sangat mudah gitu menyatakan oh ini terorisme gitu. Tapi sebenarnya lewat resolusi UN Security Council nomor 1566 itu tahun 2004. Ada 3 kata kunci sebenarnya, Bang. Itu adalah intimidasi, criminal acts, dan juga satu lagi nuansa teror. Saat itu menjadi sebuah gabungan gerakan gitu, itu sudah memang bisa disebut sebagai terorisme. Secara terminologi ya? Iya. Jadi menurut saya Pak Presiden tuh nggak salah juga mengatakan ini ada unsur terorisme dan ada unsur makar. Karena kan yang sudah diserang itu DPRD, Mako, ya, Polres gitu. Tapi saya nggak menafikan juga Bang kalau misalnya memang itu aspirasi rakyat di awal ya. Mungkin dari Pati, lalu kata kuncinya kan so far ya itu akumulasi. Ya kan? Jadi saya nggak menafikan bahwa memang ada aspirasi rakyat yang kemudian menjadi demonstrasi dan tapi dimanfaatkan gitu oleh beberapa oknum. Nah di sini yang menjadi menurut saya itu interesting karena background saya kan studinya di daerah konflik dan tentang keamanan internasional sama dengan Pak Slamet tadi. Jadi menurut saya itu nggak bisa dipisahkan dari hubungan kita bertetangga, bernegara secara internasional gitu. Dan selama 10 bulan ini Pak Prabowo itu terlalu progresif. Dulu ada cerita kayak gini Bang, kalau Bapak ini dengar ya mungkin dia akan senyum-senyum sendiri. Jadi ada salah seorang menteri, saat ini menjadi menteri, dipanggil oleh Pak Jokowi. Dia cerita nih ya kepada Pak Jokowi sebagai mantan presiden? Iya, waktu itu mengenai apakah Indonesia ini bagusnya masuk BRICS atau tidak gitu. Nah Pak Menteri ini kemudian menyatakan Pak jangan dulu dengan berbagai pertimbangan. Itu pertemuan yang sangat private dan hanya 2 orang itu gitu karena membahas isu yang sangat sensitif. Terus beberapa hari kemudian beliau ini pergi ke Amerika, ada salah satu agenda gitu.
dihubungi oleh salah satu deputinya CIA. Diajak makan siang waktu itu. Dia bilang, oke gitu. Dan mereka bertemu. Dia menyatakan seperti ini, deputi CIA itu. Terima kasih ya Pak, sudah mengurungkan niat presiden Anda untuk Indonesia tidak masuk BRICS. Padahal tidak ada informasi yang keluar, itu hanya antara presiden dengan Bapak Menteri itu, gitu. Jadi Mantan presiden maksudnya? Iya, mantan presiden Bapak Jokowi. Nah, jadi saya tuh kalau misalnya waktu mendengar pernyataan Pak Hendro Priyono, itu saya sangat skeptis karena saya nggak mau itu terjadi. Oke. Kalau sebagai akademisi kan kita punya tesis bagaimana cara ngelawan itu agar menjadi objektif gitu Ya. kan, Bang. Jadi ketika mendengar itu saya enggak lah gitu. Ini memang organik ini. Tapi kemudian ini dimanfaatkan. Ada mafia, ada negara lain gitu. Dan kemarin itu diplomat kita ditembak loh Di Peru. Ya. Nah, ini kan semacam gangguan menurut saya. Gangguan oleh negara-negara lain ini karena kita itu sedang ada di dunia yang multipolar gitu loh, Bang. Ada Rusia, ada Cina, ada Amerika yang mereka ini sedang berebut hegemoni. Ketika Pak Presiden kita tegas dan memperlihatkan independensinya Indonesia, tidak datang ke G7 tapi datang ke Rusia, walaupun alasannya kemudian karena sudah komit duluan kayak gitu. Tapi kan orang di G7 itu bisa ngeliat, wah berani gitu loh. Dan kita semakin dekat dengan Rusia, kita mesra, dengan Cina kita mesra. Yang marah kan pasti ada, Bang. Dan ini pasti memanfaatkan variabel dalam negeri yang menjadi kerusuhan gitu. Jangan gini Bang, jangankan orang luar negeri, aktor luar negeri ya. Ketika rusuh aja, itu influencer kita aja manfaatin gitu. Ada yang berkasus sama Pak RK tiba-tiba dateng lah beli inilah, terus ada yang artis nggak sebut LL gitu ya, tiba-tiba teriak, itu kan bentuk memanfaatkan momentum ini juga. Apalagi agen intelijen gitu loh. Kita sudah melihat color revolution, kita melihat umbrella protest di Hong Kong, kita melihat aneksasi Crimea. Itu mengutip Dr. David Kilcullen yang saya pelajari waktu kuliah itu Bang. Namanya tuh liminal warfare. Liminal warfare itu berasal dari kata Latin namanya limen. Limen itu adalah threshold artinya. Itu dimana kita warfare itu, perang itu berada di zona abu-abu. Dan tujuannya adalah agar kita saling finger pointing gitu. Ini Bang Akbar nih Pak Slamet nih, Pak Slamet nunjuk saya juga. Karena memang mereka berada di threshold itu agar tidak bisa dideteksi dan tidak bisa direspon. Tapi kita sama-sama tahu gitu. Kita menemukan indikator A, B, C gitu. Tapi kita nggak bisa melakukan respon terhadap itu. Makanya ketika saya dengar Pak Hendro Priyono, saya ngerti beliau menjadi kepala BIN itu tahun 2001 sampai 2004 ya kalau nggak salah ya Bang. Jadi beliau sebutkan nama-nama berapa seperti George Tenet, Condoleezza Rice, Colin Powell. Karena memang waktu itu mereka merancang dengan benar-benar tersistematis untuk bagaimana menginvasi Irak gitu. Jadi dalam pikiran Pak Hendro itu yang saya rasa ya, oh ini tuh playbook ini. CIA 101 apa gitu, SOP-nya itu kayak SOP-nya ya. Kayak gini nih gitu. Saya izinkan cerita pengalaman lapangan saya ya Bang. Jadi saya lama di Filipina Selatan itu berbaur dengan warga dan Abu Sayyaf. Oke. Jadi di situ walaupun waktu itu penelitian saya adalah tentang foreign terrorist fighters. Jadi orang-orang Indonesia, saya pengen menyelidiki kenapa mereka mau bergabung ke Filipina Selatan. Nah, tapi ada satu variabel yang menurut saya itu menarik juga di situ adalah tentang narkoterorisme.
para kombatannya Abu Sayyaf itu, walaupun mereka menggunakan nama agama untuk pergerakan mereka bla 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 begitu, tapi mereka juga menyuplai anggota-anggota mereka itu dengan narkotics, sehingga mungkin lebih kuat atau apa gitu, adrenalinnya gitu. Ketika diselidiki lagi, ini narkotics dari mana? Saya tanya waktu itu ke campnya Nur Miswari di sana. Dia bilang ini dari Vietnam. Vietnam itu yang nyuplai siapa? Itu dari Cina waktu itu. Nah, apa tujuannya? Itu karena mereka tuh gak lagi ada urusan dengan Laut Cina Selatan itu, Bang. Jadi banyak perompak-perompak mereka tuh lebih menguntungkan untuk Cina jika itu tidak stabil gitu, untuk Filipina Selatan, untuk Filipina waktu itu. Jadi kalau misalnya saya ditanya ya dalam kondisi liminal warfare kayak gini, apa kemudian indikator gitu yang bisa kita itulah terjawab, Bang, karena kita nggak bisa pointing ke negara tersebut karena kita tahu beresiko, tapi kemudian nanti kebijakan kita itu akan mulai mungkin ya, tapi nggak tahu ini karena Pak Presiden ini kan sangat tegas, tapi mungkin kebijakan kita ke Amerika tuh mulai diseimbangkan dengan kedekatan kita dengan BRICS, dan mulai agak nggak tahu mungkin membeli senjata mereka atau oil mereka gitu. Tapi mulai satu ya, Bang, ya saya mau sampaikan, saya tuh curiga ya, Pak Riza Khalid itu adalah Jeffrey Epstein-nya versi Indonesia. Tapi Jeffrey Epstein itu ya kan menggunakan entertainment sebagai medium untuk mengatur kekuasaan ya. Ini menggunakan medium yang lain gitu ya. Ya itu. Jadi saya ini jangan-jangan begini gitu. Karena kalau analisa intelijen kan kita mau konspirasi teori pun harus kita teliti gitu kan, Bang. Saya juga setuju karena memang menurut saya tuh butuh tim khusus untuk menangani permasalahan ini, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak bisa menafikan bahwa memang ada persoalan dalam negeri ini, tapi juga ada faktor eksternal yang membumbui ini, gitu. Jadi mungkin kalau boleh bersaran kepada Pak Prabowo ya, itu, Bang, kumpulkan menteri luar negeri yang kinerjanya menurut saya sangat progresif juga loh. Muncul Indonesia mendukung Palestina. Jadi seminggu yang lalu saya habis dari Tokyo memberikan materi di UN University tentang hidup di daerah konflik kepada peacekeepers. Dan itu saya bangga di situ karena mereka tuh melihat Indonesia tuh, wah, peranmu terhadap Palestina itu keren. Dan Indonesia sudah mulai menampakkan independensi gitu. Jadi Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menko Polhukam, Kepala BIN, Kepala BAIS, dan beberapa jajaran yang Pak Prabowo itu yakin ini bisa merumuskan permasalahan dan menyelesaikannya baik dalam negeri maupun di luar negeri. Bagaimana kebijakan kita terhadap Amerika? Apakah kita perlu lebih menyesuaikan dengan kondisi global saat ini? Itu kan perlu dipertimbangkan dan perlu didiskusikan menurut saya. Saya sebagai anak muda ya, Bang, dan juga mempelajari geopolitik, hidup di daerah konflik di Afghanistan, saya juga pernah hidup di situ sendiri. Jadi saya melihat cara paling mudah untuk bernegara itu adalah memang mengekspresikan lewat protes. Ketika saya dengar beberapa pendapat dari luar sana, mana ininya, mana itunya. Ini kan bukan proses bernegara yang gampang, Bang. Ada proses yang harus dilakukan dan kita kan bukan dalam sistem tirani. Apakah presiden, apalagi kemarin semangatnya itu membubarkan DPR, memang menurut saya kurang tepat juga, tapi tidak bisa juga semacam Sahroni bilang tolol begitu kan, tidak sensitif gitu. Tapi kan trias politika itu perlu dijaga. Itu persyaratan paling vital untuk menjadi negara demokrasi. Jadi saya tuh agak bingung waktu dengar kayak gitu. Jadi maunya apa? Tirani
walaupun demokrasi sendiri ada tyranny of majority, Ya, tapi ya negara berdemokrasi itu memang harus ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif gitu. Nah, jadi 3 ini untuk check and balances segala macam itu kan ada proses di dalamnya, Bang. Dan kita menuntut memang Pak Prabowo untuk Pak Presiden, ini tuntutan masyarakat, tapi masyarakat juga harus mengerti bahwa kita bernegara itu ada proses gitu. Kalau kamu suka dengan pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol like ya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, aku selalu baca dan balas. Dan kalau belum subscribe, sekarang waktu yang tepat, biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Share juga ke temanmu, supaya kita bisa diskusi bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.